Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Nindiatama dari kelas A akan mempresentasikan mengenai karakteristik pendidik pada pengantar materi elektrolisis dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan. Nah, baik teman-teman, untuk latar belakang dari presentasi ini, yaitu elektrolisis merupakan penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik. Pada sel elektrolisis, reaksi kimia akan terjadi jika arus listrik dialirkan melalui larutan elektrolit, yaitu energi listrik atau arus listrik, diubah menjadi energi kimia atau reaksi redoks. Nah, dengan demikian, dibutuhkan adanya peran pendidik dalam menjalankan pembelajaran dari elektrolisis ini, yaitu untuk membimbing peserta didiknya dalam mempelajari materi mengenai elektrolisis. Adapun dalam presentasi kali ini akan dibahas mengenai karakteristik tenaga pendidik dalam mengajarkan peserta didiknya untuk mempelajari materi elektrolisis. Nah, teman-teman, untuk subbab yang akan dibahas, yang pertama pengertian pendidikan, yang kedua problematika pendidikan, yang ketiga pendidikan di Indonesia saat ini, yang keempat karakteristik pendidik yang efektif, kemudian yang kelima kemampuan peserta didik dan pendidik pada materi elektrolisis, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk pengertian pendidikan, yaitu proses belajar mengajar terhadap peserta didik agar memiliki kecerdasan dan berkarakter yang baik, baik untuk diri sendiri, untuk masyarakat, maupun di dunia luar. Nah, sebuah pendidikan biasanya diajarkan oleh seorang guru, dan biasanya lokasinya di sekolah. Nah, kemudian guru merupakan seseorang yang perlu digugu dan ditiru. Nah, untuk problematika pendidikan, yang pertama, adapun pendidikan yang menghasilkan manusia robot. Nah, pada masa sekarang, sekolah menuntut anaknya untuk siap pada dunia pekerjaan yang ada, yang artinya setiap siswa diwajibkan untuk mengerti apa yang diterangkan oleh gurunya, layaknya sebuah robot yang seenaknya diatur oleh majikannya. Kemudian yang kedua, sistem pendidikan yang tidak bebas. Sistem ini ialah ibarat guru, adalah sesosok yang paling mengerti. Lalu ia menyampaikan materi, sedangkan seorang siswa adalah sesosok yang tak mengerti apapun dan harus dapat menghafal apa yang telah ia terima, bagaikan memori yang diberi sebuah file. Nah, untuk problematika yang ketiga, yaitu masalah pemerataan pendidikan, terkhusus di Indonesia. Nah, pendidikan di perkotaan dan di daerah terpencil sangatlah berbeda. Nah, karena sarana prasarana di perkotaan itu jauh lebih memadai daripada di daerah terpencil. Kemudian yang keempat, masalah lemahnya manajemen pendidikan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kebijakan pemerintah tentang pengolahan pendidikan tidak sesuai dengan kondisi pada masing-masing daerah yang ada, karena daerah di Indonesia ini terkhusus yaitu daerah yang majemuk. Kemudian yang terakhir adalah masalah efisiensi. Nah, pendidikan yang efisiensi yaitu dengan menggunakan segala sesuatu yang terbatas, tapi menghasilkan lulusan yang berkualitas. Faktanya saat ini tidak hanya di Indonesia, banyak anak yang keluar dari sekolahnya, bahkan ada yang tidak sempat merasakan bangku sekolah. Itulah problematika pendidikan saat ini, baik di dunia luar, di luar negeri ataupun di Indonesia. Nah, selanjutnya pada pendidikan di Indonesia saat ini. Tadi problematika, sekarang pendidikan di Indonesia sekarang ini. Nah, materi pendidikan, mohon maaf, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud Nadiem Makarim mencetuskan konsep pendidikan merdeka belajar. Konsep ini merupakan respon terhadap kebutuhan sistem pendidikan pada revolusi industri 4.0. Nah, Nadiem Makarim ini menyebutkan merdeka belajar merupakan kemerdekaan berpikir. Nah, kemudian kemerdekaan berpikir ini ditentukan oleh guru. Jadi, kunci utama menunjang sistem pendidikan yang baru adalah seorang guru. Nadiem Makarim mengatakan bahwa guru tugasnya mulia dan cukup sulit. Nah, inilah guru.
Guru ingin setiap murid terinspirasi, tetapi guru itu tidak diberi kepercayaan untuk berinovasi. Itu mungkin dari masalahnya. Nah, untuk sebab selanjutnya mengenai karakteristik pendidik yang efektif. Menurut Stronach 2013 halaman 14 menjelaskan bahwa guru efektif merupakan para ahli yang menguasai konten dan mengenal para murid yang mereka didik dan memiliki strategi dalam pembelajarannya. Nah, untuk yang pertama, guru harus berkomitmen. Kedua, seorang yang intelijen. Ketiga, knowledge. Keempat, sound character. Kelima, good physical and mental health. Yang selanjutnya, enthusiasm, sense of humor, dan flexibility. Nah, kemudian kemampuan peserta didik dan pendidik pada materi elektrolisis. Adapun perbedaan prestasi belajar antara siswa yang memiliki kreativitas tinggi dan siswa yang memiliki kreativitas rendah pada materi elektrolisis, yakni guru pun dapat memberi pengaruh yang lebih proaktif dan mendorong siswa agar menjadi kreatif dalam proses pembelajaran. Nah, berdasarkan ciri dari siswa yang memiliki kreativitas tinggi akan cenderung menyenangi hal-hal yang bersifat sebuah eksperimen. Nah, karena mereka telah memiliki konsep yang cukup kuat. Sementara itu, materi elektrolisis yang diberikan oleh guru dengan menggunakan eksperimen itu dapat memberikan kepada siswa sebuah kreativitas yang lebih tinggi lagi. Nah, adapun eksperimen ini dapat merangsang siswa yang kreatif untuk mencoba mengelektrolisis beberapa larutan, bahkan lelehan zat kimia dengan variasi elektroda aktif maupun inert, sehingga siswa-siswa tersebut lebih mudah saat memahami materi elektrolisis. Nah, untuk kesimpulan dari presentasi kali ini bahwa pendidikan merupakan hal yang menjadi kebutuhan setiap manusia. Nah, karena manusia diciptakan untuk menjadi makhluk yang karena manusia merupakan makhluk yang sosial. Dalam bidang sosial memerlukan adanya pendidikan agar manusia itu terdidik. Nah, dengan demikian dibutuhkan tenaga kependidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu pendidik yang memiliki karakteristik pendidik yang efektif dalam mengarahkan juga membimbing peserta didiknya. Adapun dalam hal ini untuk mengetahui dan mempelajari materi elektrolisis yang cukup rumit jika dipelajari tanpa arahan. Sehingga pendidik harus membimbing peserta didiknya untuk memahami materi elektrolisis agar tercapailah tujuan pendidikan dalam materi elektrolisis tersebut. Nah, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa inilah materi elektrolisis yang akan para siswa dan siswi pelajari. Semoga dalam presentasi kali ini teman-teman dapat mengambil hikmahnya dan teman-teman dapat mengetahui karakter-karakter pendidik yang efektif untuk mempelajari elektrolisis yang disampaikan kepada para siswa-siswinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya Arab. Jadi biasanya kumaha?